Shalom teman-teman. Shalom. Senang sekali pada malam hari ini kita dapat berkumpul bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan. Mari kita siapkan hati kita. Untuk teman-teman, jangan main HP sendiri ya. Kita mau fokus dan bersungguh-sungguh memuji dan memuliakan nama Tuhan. Bersyukur selalu.
Kami tak henti-hentinya mengucap syukur Tuhan atas rahmat dan kebaikan yang luar biasa bagi kehidupan kami Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus, sekali lagi kami akan memulai ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhirnya Yesus. Lingkupi hati kami Tuhan supaya kami bisa beribadah dengan baik Yesus. Kami juga berdoa Tuhan untuk ibadah ini Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama yang percaya katakan amin. Dan tiba saatnya kini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita buka hati dan pikiran kita. Kita percaya bahwa Tuhan selalu melingkupi hati kita, karena kasih karunia Tuhan sungguh luar biasa bagi kehidupan kita. Lingkupiku.
percaya dan sangat yakin di saat badai menghadang kami, di saat badai menerpa kami, jika kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan, ada ketenangan, ada kedamaian yang Tuhan janjikan. Karena firman-Mu berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Kami imani dan kami percaya Tuhan, bahwa pertolongan Tuhan sungguh nyata bagi setiap orang yang percaya dan berharap kepada Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk hari ini ya Tuhan. Walaupun kami dipisahkan oleh jarak, tempat, dan waktu, kami percaya Tuhan, ada suatu kedekatan hati di antara kami ya Bapa. Karena kami percaya Tuhan juga selalu menyertai dan menolong kami. Karena Tuhanlah yang menyatukan kami. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan merenungkan sebagian firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini ya Tuhan menjadi suatu kekuatan bagi kami, untuk kami lebih lagi dekat, untuk kami lebih lagi saling menguatkan satu sama dengan yang lainnya. Terima kasih ya Tuhan. Kami siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa serta mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Shalom, saudara-saudara yang terkasih, anak-anak muda, dimanapun saudara berada. Kita percaya bahwa kasih Tuhan, bahwa penyertaan Tuhan itu sungguh nyata bagi setiap kehidupan kita. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang saya ambil di dalam 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. 1 Tesalonika pasal yang kedua, ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20. Demikian bunyi firman Tuhan. Dan karena itulah kami tidak putus-putusnya mengucap syukur juga kepada Allah, sebab kamu telah menerima firman Allah yang kami beritakan itu, bukan sebagai perkataan manusia, tetapi dan memang sungguh-sungguh demikian sebagai firman Allah, yang bekerja juga di dalam kamu yang percaya. Sebab kamu saudara-saudara telah menjadi penurut jemaat-jemaat Allah di Yudea, jemaat-jemaat di dalam Kristus Yesus. Karena kamu juga telah menderita dari teman-teman sebangsamu segala sesuatu yang mereka derita dari orang-orang Yahudi. Bahkan orang-orang Yahudi itu telah membunuh Tuhan Yesus dan para nabi, dan telah menganiaya kami. Apa yang berkenan kepada Allah tidak mereka pedulikan, dan semua manusia mereka musuhi. Karena mereka mau menghalang-halangi kami memberitakan firman kepada bangsa-bangsa lain untuk keselamatan mereka. Demikianlah mereka terus-menerus menambah dosa mereka sampai genap jumlahnya, dan sekarang murka telah menimpa mereka sepenuh-penuhnya. Tetapi kami, saudara-saudara, yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu yang besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Sebab kami telah berniat untuk datang kepada kamu, aku, Paulus, malahan lebih dari sekali, tetapi iblis telah mencegah kami. Sebab siapakah pengharapan kami, atau sukacita kami, atau mahkota kemegahan kami di hadapan Yesus Tuhan kita pada waktu kedatangannya, kalau bukan kamu? Sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Amin. Berbahagialah setiap kita yang membaca, merenungkan, terlebih lagi melakukan firman Tuhan itu dalam kehidupan kita hari lepas hari. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, tema yang ingin saya bagikan untuk kita bisa renungkan bersama-sama pada hari ini, yaitu jauh di mata, dekat di hati. Jauh di mata,
dekat di hati. Nah, dari pembacaan kita tadi dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-13 sampai dengan ayat yang ke-20, di mana Rasul Paulus mengungkapkan suatu kerinduannya yang begitu dalam kepada jemaat di Tesalonika. Kita tahu banyak tantangan, banyak rintangan yang dihadapi oleh Rasul Paulus pada waktu itu. Tetapi ada kerinduan yang begitu luar biasa yang dirasakan oleh Rasul Paulus untuk tetap datang kepada jemaat di Tesalonika untuk menyampaikan satu kebenaran yang ingin dia sampaikan kepada jemaat di Tesalonika. Karena apa? Kalau kita melihat di dalam ayat yang ke-20, sungguh kamulah kemuliaan kami dan sukacita kami. Wow, begitu luar biasa. Ada sukacita yang dirasakan oleh Rasul Paulus jika datang kepada jemaat di Tesalonika menyampaikan suatu kebenaran itu kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, nah, tidak ada yang lebih indah dan menyenangkan dibanding ketika keakraban dan persahabatan itu terjalin dengan mesra. Ya, tidak ada suatu keindahan yang menyenangkan dibandingkan ketika ada keakraban atau persahabatan yang begitu luar biasa. Hal serupa juga yang dialami oleh Rasul Paulus. Nah, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah lagu ini begitu luar biasa, ngetren ya, khususnya untuk anak-anak muda lagi yang berbunga-bunga hatinya, yang lagi mungkin baru 1 bulan atau lagi mau menembak cewek atau menembak cowok gitu ya. Lagunya Run ya, teman-teman sudah pasti tahu, dan ini menjadi satu lagu favorit gitu ya. Apalagi kalau malam-malam gitu, bulan timbul gitu ya. Lagunya seperti ini ya. Nanti teman-teman bisa nyanyikan sendiri di rumah ya. Lagu seperti gini. Meski kau kini jauh di sana, kita memandang langit yang sama, jauh di mata namun dekat di hati. Ya, itu ya. Kurang lebih seperti itu lagunya ya. Nanti teman-teman yang senyum-senyum itu pasti lagi berbunga-bunga hatinya saat ini ya. Karena si Coro ini tadi, sehingga terbatas ruang dan waktu untuk bertemu ya. Jadi ingat lagu ini ya, walaupun kita terpisah untuk sementara waktu, jauh di mata dekat di hati ya. Ini suatu tema yang diberikan oleh Ketua Pemuda ya, GKMI Sula Gracia, di mana suatu kerinduannya ya, bukan kepada ceweknya tetapi kepada teman-teman pemuda semuanya ya. Walaupun jauh di mata tetapi dekat di hati. Dan ini pas ya, pas sekali dalam situasi kondisi yang seperti saat ini ya. Walaupun jauh di mata tetapi kita dekat di hati. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, nah, kedekatan relasi sangat dibutuhkan dalam hubungan antara sesama. Ya, dengan kedekatan relasi yang akrab dan mesra dapat tercipta kehidupan yang saling menguatkan, khususnya ketika menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam masalah, berbagai macam kesulitan yang dihadapi ya. Kalau ada suatu keterikatan yang baik di antara kita, maka kita saling menguatkan dan tentunya juga saling mengingatkan satu sama dengan yang lainnya. Mungkin saat ini kita tidak bisa beribadah bersama-sama di gereja, tapi biarlah kita saling mengingatkan teman-teman kita. Ayo, kita mau tetap terus saling mendoakan, kita mau tetap terus saling menguatkan dalam situasi apapun yang kita hadapi saat ini. Kita percaya bahwa segala sesuatunya itu akan indah pada waktunya. Jadi teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat dari pengalaman Paulus bersama dengan jemaat di Tesalonika, dari pembacaan kita tadi, di mana memberikan hasil yang sangat baik, yaitu tercipta suatu relasi yang akrab, sehati dan sepikir dalam menanggung beban dan kehidupan mereka. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Yesus Kristus, kalau kita melihat di dalam pembacaan kita tadi, dalam 1 Tesalonika pasal 2 ayat yang ke-17 di sana berkata, tetapi kami saudara-saudara yang seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati, sungguh-sungguh dengan rindu dan besar telah berusaha untuk datang menjenguk kamu. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pengalaman kedekatan itulah yang membuat Paulus mengatakan, seketika terpisah dari kamu, jauh di mata tetapi tidak jauh di hati. Nah, memang
Ayat ini agak sedikit puitis ya, tetapi bahasa itulah yang dipakai oleh Paulus untuk menggambarkan bagaimana relasi yang dekat itu benar-benar mendatangkan sukacita ya. Kalau ada relasi yang dekat, kalau ada suatu kebersamaan yang erat, maka itu mendatangkan suatu sukacita kepada kita ya. Memang saat ini banyak ya, kita mungkin merasa wah, rindu sekali suasana ibadah, kita bisa guyon bersama, kita bisa tertawa bersama ya. Selesai ibadah kita bisa cerita-cerita seperti itu ya. Namun karena kondisi, situasi sekarang ini yang membuat kita akhirnya terpisah untuk sementara waktu ya. Karena apa? Itu juga demi kebaikan kita bersama-sama. Oleh sebab itu mari kita berdoa bersama-sama. Kita memohon belas kasihan Tuhan. Biarlah virus ini bisa cepat berlalu ya dari dunia ini atau dari negara-negara lainnya, sehingga apa? Kita bisa kembali lagi beraktivitas, kita bisa lagi bersama-sama bersekutu, kita bisa lagi bersama-sama melakukan suatu kebaikan ya. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, walaupun kita jauh, walaupun kita dibatasi oleh ruang maupun waktu, tapi kita tetap percaya bahwa Tuhan selalu ada dan selalu bersama-sama dengan kita. Nah, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, mengapa hal itu bisa terjadi? Bagaimana relasi yang dekat itu benar-benar mendatangkan sukacita? Yang pertama, karena melalui hubungan yang dekat itulah mereka dapat saling menguatkan ya. Yang pertama itu saling menguatkan. Melalui hubungan yang dekat itulah mereka dapat saling menguatkan. Kalau kita melihat di dalam pembacaan firman Tuhan dalam Amsal pasal yang ke-17 ayat yang ke-17, di sana berkata, seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang dalam kesukaran ya. Seorang sahabat menaruh kasih setiap waktu dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah firman ini mengingatkan kita kembali bahwa kita menjadi seorang sahabat yang baik untuk selalu memberikan kasih, untuk selalu bisa saling menguatkan satu sama dengan yang lainnya. Saya berharap sih bukan karena saat ini aja ya, karena masalah ini kita bisa saling menguatkan, saling mengingatkan. Nanti kalau sudah kita bergabung, wah kita malah cuek-cuekan, tidak lagi saling mengingatkan dan saling menguatkan satu sama dengan yang lainnya. Tapi biarlah, mari kita mau introspeksi diri kita. Melalui masalah ini, kita percaya ada rencana Tuhan yang ingin Tuhan sampaikan kepada kita. Ada suatu rencana Tuhan yang ingin Tuhan bagikan kepada kita, untuk kita bisa renungkan kembali bersama-sama. Di mana memang kerinduan kita untuk bertemu, kerinduan kita untuk berkumpul dengan teman-teman kita, itu yang membuat kita merasa rindu sekali. Oleh sebab itu sahabat, dimanapun saudara berada saat ini, mari biarlah kita menjadi seorang sahabat yang selalu menaruh kasih setiap waktu, bukan sewaktu-waktu, tapi setiap waktu, dan menjadi seorang saudara dalam kesukaran. Nah, saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, pada saat ada yang mengalami kesulitan atau memiliki beban hidup yang berat, mereka dapat mendapatkan kekuatan yang sesungguhnya dari sahabat-sahabat, rekan yang saling mendoakan. Mungkin saat ini sahabat kita, teman-teman kita mengalami satu masalah, kita bisa saling mendoakan, kita bisa saling menguatkan. Karena apa? Kita tahu bahwa doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Oleh sebab itu mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh, memohon belas kasihan Tuhan itu boleh terjadi atas setiap kehidupan saudara-saudara kita, sahabat-sahabat kita yang mengalami kesulitan, mengalami pergumulan-pergumulan hidup. Kita tahu dengan situasi saat ini ya, mungkin ada sahabat kita, ada teman-teman kita yang sulit dapatkan suatu pekerjaan. Karena apa? Karena situasi sekarang ini. Tapi biarlah kita menguatkan mereka, terus mendoakan mereka, mengingatkan mereka bahwa Tuhan pasti akan memberikan rancangan damai sejahtera bagi setiap mereka yang mengasihi Tuhan. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, seperti istilah suatu batang lidi ya, tidak akan berfungsi apabila hanya satu biji saja. Tapi kalau batang lidi itu disatukan menjadi satu, maka batang lidi itu dapat berguna, menyapu halaman, membersihkan halaman. Ini suatu peribahasa yang sudah begitu tenar untuk kita dengar ya. Tapi biarlah itu dapat kita lakukan ya. Kita mau bersatu, berdoa. Saat ini yang kita bisa lakukan adalah berdoa.
dan menguatkan satu sama dengan yang lainnya. Dan kita percaya kalau kita bersatu dalam doa, sepakat meminta apapun di dalam nama Tuhan Yesus, maka Tuhan akan menjawab, yang terbaik akan jadi atas setiap kehidupan kita. Haleluya. Itu yang pertama, yaitu saling menguatkan. Dan yang kedua, yaitu saling mengasihi. Saling mengasihi. 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-9, firman Tuhan berkata, tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Saya bacakan sekali lagi untuk kita. Tentang kasih persaudaraan tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri telah belajar kasih mengasihi dari Allah. Nah, sahabat atau saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, kita melihat kebersamaan Paulus dengan jemaat di Tesalonika sangat akrab. Mereka bisa saling menguatkan, mereka saling mengasihi. Semua itu dilakukan karena apa? Karena satu hal, yaitu yakni kasih Allah. Kasih Allah yang telah Tuhan nyatakan kepada mereka. Tidak ada motivasi lain kecuali kasih Allah yang terus mendorongnya untuk mengingatkan jemaat di Tesalonika bahwa Tuhan begitu baik, Tuhan begitu mengasihi mereka. Oleh sebab itu, sahabat-sahabat atau saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, mari biarlah kita mau saling mengasihi. Dengan apa? Dengan kasih yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Di mana kita melihat Yesus, beberapa minggu lalu kita mengingat akan pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib. Dia mengorbankan dirinya. Itu bentuk kasih Tuhan kepada kita. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah kita mau melakukan apa yang seperti Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Mengasihi kita orang yang berdosa, mengasihi kita yang sepatutnya menerima siksaan itu, tetapi karena kasih Tuhan, Dia mau berkorban, Dia mau mati di kayu salib, bahkan bangkit untuk apa? Untuk semua dosa-dosa kita. Oleh sebab itu firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Itulah kasih Tuhan. Hidup yang kekal yang Tuhan janjikan, yang Tuhan berikan kepada kita. Oleh sebab itu, kita sebagai tebusan Tuhan, kita sebagai orang yang berdosa, yang telah ditebus, yang telah dikasihi oleh Tuhan, sepatutnya juga kita melakukan apa yang telah Tuhan Yesus lakukan dalam kehidupan kita. Kita mau mengasihi saudara-saudara kita. Kita mau tetap terus mengingatkan mereka, ayo datang kepada Tuhan, ayo datang beribadah kepada Tuhan. Momen ini adalah momen yang baik untuk kita bisa kembali membawa teman-teman kita yang sudah lama undur datang kepada Tuhan. Untuk mereka bisa kembali bersekutu bersama-sama dengan kita, memuji, menyembah Tuhan bersama-sama. Karena kita tahu dalam suatu persekutuan yang erat, ada berkat Tuhan yang akan Tuhan limpahkan dalam kehidupan kita. Jadi saudara-saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, biarlah relasi kita dengan orang lain itu sangat penting, ya. Karena apa? Karena relasi kedekatan hati yang didasar oleh kasih Allah, itulah yang membuat kita untuk kita bisa dekat, bisa membangun relasi dengan orang lain. Karena apa? Karena kasih Allah itu sudah dinyatakan dalam kehidupan kita. Nah, sahabat atau saudara yang terkasih dalam Yesus Kristus, kedekatan hati itu tidak membangun tembok-tembok, ya, atau juga pemisah yang dalam, tetapi relasi yang dekat dari hati ke hati. Relasi dari hati ke hati adalah relasi yang tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kapanpun dan dimanapun kita berada, kontak hati itu tetap terjalin dengan baik. Karena apa? Kontak hati yang terus saling mengingatkan, menegur, mengkritik, membangun, untuk kita bertumbuh dalam tubuh, yaitu sebagai tubuh Kristus. Jadi saudara-saudara, sahabat yang terkasih dalam Kristus, kalau mungkin pengurus, ya, hamba-hamba Tuhan mengingatkan kita, ya, janganlah itu membuat kita makin jauh daripada Tuhan. Itu bukti kasih mereka kepada kita. Itu bukti suatu kedekatan hati mereka kepada kita, untuk mengingatkan kita kembali untuk datang kepada Tuhan. Mari saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, mungkin kemarin kita jarang beribadah, jarang datang kepada Tuhan, jarang meluangkan waktu kita kepada Tuhan. Mari melalui momen ini kita mau merenungkan bahwa kasih Tuhan itu begitu luar biasa.
kasih Tuhan itu sungguh mengasihi kita, untuk kita bisa datang kepada Tuhan. Jadi sahabat yang terkasih dalam Kristus, marilah kita membangun suatu relasi dari hati ke hati, ya. Sekalipun jauh, tetapi dekat di hati. Orang yang mempunyai kedekatan hati akan terus saling menguatkan, sehingga kehidupan rohani kita semakin dewasa di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur Tuhan buat kasih yang telah Tuhan berikan bagi kami, buat pengorbanan yang telah Tuhan berikan bagi kami, di mana Tuhan mengajarkan kami untuk kami bisa saling mengasihi satu sama dengan yang lainnya, untuk kami bisa saling menguatkan, saling mengingatkan. Karena itulah yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami, untuk menjadi pelaku firman Tuhan. Tuhan, kami percaya Bapa, walaupun kami jauh, tetapi kami dekat di hati. Karena kami tahu, karena kasih Tuhan itulah yang menyatukan kami. Karena kasih Tuhan itulah yang membuat hati kami selalu rindu. Hati kami selalu ingin bersuka cita. Hati kami selalu ingin dikuatkan. Oleh sebab itu Bapa, dan biarlah kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan, untuk kami bisa terus menguatkan satu sama dengan yang lainnya, mengasihi satu sama dengan yang lainnya. Biarlah kasih kami itu tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Biarlah kasih kami itu tidak sewaktu-waktu, tetapi kasih kami itu terus ada dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Ajar kami menjadi pelaku-pelaku firman-Mu ya Tuhan. Kami percaya Bapa, jika Engkau bersama-sama dengan kami, maka kami akan dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan bagi seluruh teman-teman kami, terlebih lagi bagi kehidupan kami. Terima kasih Bapa yang baik. Hamba-Mu berdoa Bapa, bagi saudara-saudara kami, teman-teman kami, dimanapun mereka berada saat ini ya Tuhan. Tuhan, Engkau yang melihat hati mereka, Engkau yang melihat kerinduan mereka, Engkau yang tahu pergumulan mereka Tuhan. Hamba-Mu berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, biarlah Engkau yang menolong dan memberkati mereka. Engkau yang mencukupkan segala sesuatu yang mereka perlukan Tuhan. Engkau yang menyediakan segala sesuatu yang mereka perlukan, seturut dengan kehendak Tuhan. Yang terbaik menurut Tuhan boleh jadi atas setiap kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan Yesus. Berkati keluarga mereka, berkati studi mereka, berkati pekerjaan mereka. Semuanya Tuhan berkati. Apapun yang mereka pergumulkan, apapun yang mereka cita-citakan, Tuhan buat berhasil. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa serta mengucapkan syukur. Haleluya. Amin. Ya, terima kasih untuk Pak Juan. Beri sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya. Mari kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Hosana, hosana, hosana.
Hosana, Hosana. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah selesai beribadah, kami sudah selesai menyembah Tuhan, kami sudah selesai mendengarkan firman-Mu. Tapi kami percaya Tuhan, kasih Tuhan, penyertaan Tuhan tidak pernah selesai dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, berkat-berkat Tuhan itu akan terus Tuhan curahkan bagi setiap kami. Tentunya bagi kami yang mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Bapa yang baik. Dan kami akan mengakhiri ibadah muda pada hari ini Tuhan. Dan kami akan menerima berkat yang daripada Tuhan kami Yesus Kristus. Yaitu Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari kita dengan wajah-Nya dan memberi kita kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberi kita damai sejahtera mulai saat ini sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati. Audio Jungle. Audio Jungle.